Nama saya Fitriani dan ini dengan teman saya Arbi Denarsa Putra dan kameramen kami yaitu Faza Abdillah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jasa ojek online yang sedang berkembang di Indonesia. Kini transportasi online di Indonesia sedang menjamur. Tak dapat dipungkiri, salah satu pencetusnya adalah Gojek, yang di awal berdirinya dulu memang sempat menghebohkan. Tak ada salahnya mengingatnya kembali. Di Indonesia, sepertinya Gojek yang pertama menghadirkan aplikasi ojek online sebelum pesaing bermunculan, mengubah cara memesan kendaraan dengan cepat dan mudah. Cukup dengan smartphone, biasanya pun bisa dikatakan terukur. Pada tahun 2011, Gojek sebenarnya sudah dirintis, tapi barulah layanan itu meleset sejak peluncuran aplikasinya di ponsel Android dan iOS pada awal tahun 2015. Bagaimana awal mula terbentuknya perusahaan startup PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ini? Seperti yang sudah disinggung sekilas pada bagian sebelumnya, aplikasi Gojek ini dibuat oleh seorang warga negara Indonesia sendiri yang bernama Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah seorang pria lulusan Master of Business Administration dari Sekolah Bisnis milik Harvard. Di tahun 2020, Nadiem Makarim menjabat sebagai salah satu menteri di susunan kabinet pemerintah kedua Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Inspirasi Nadiem Makarim untuk membuat sebuah inovasi baru di bidang transportasi umum muncul ketika dirinya harus setiap hari kesusahan menembus kemacetan di kota Jakarta menggunakan transportasi ojek tradisional. Pada Agustus 2016, Gojek secara resmi mengumumkan pendanaan senilai 550 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun dari KKR, Warburg Pincus, Farallon Capital, dan Capital Group. Private market dan investor-investor sebelumnya. Dengan adanya pendanaan tersebut, Gojek resmi berstatus sebagai unicorn pertama di Indonesia, yaitu startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Pada saat itu, valuasi Gojek telah mencapai 1,3 miliar US dollar, sekitar 17 triliun. Gojek mengumumkan kerjasama dengan perusahaan taksi Bluebird pada Mei 2016. Melalui kerjasama tersebut, Gojek membuatkan aplikasi untuk pengemudi Bluebird dan memulai pada Januari 2017, pengemudi Bluebird bisa menerima pemesanan dari layanan GoCar milik Gojek. Pada Maret 2017, kedua perusahaan tersebut meningkatkan kerjasamanya dengan meluncurkan fitur Go Bluebird. Melalui fitur tersebut, pengguna bisa langsung memesan taksi Bluebird di aplikasi Gojek. Tidak akan mendapatkan mitra pengemudi lain seperti ketika melalui GoCar. Di Singapura, Gojek menjalin kerjasamanya dengan layanan taksi lokal bernama Transcab. Mitra pengemudi nantinya akan mendapatkan insentif dari pemasangan iklan ini. Sementara kompetitor utama Gojek yaitu Grab sudah melakukan hal ini sejak beberapa tahun sebelumnya melalui kerjasama dengan Sticker. Usaha jasa ojek online yang muncul kedua di Indonesia adalah Grab. Sebelumnya dikenal sebagai Grab Taksi, merupakan salah satu platform layanan on-demand yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang biasa diakses lewat aplikasi mobile. Pada awalnya, Grab didirikan di Malaysia sebelum kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura. Saat ini, Grab telah beroperasi di Asia Tenggara, kecuali Laos dan Brunei. Grab merupakan startup dekakorn, sebutan untuk startup yang memiliki valuasi perusahaan sebesar 10 miliar US dollar pertama di Asia Tenggara. Untuk yang ketiga, usaha
jasa ojek online yaitu Maxim. Berbeda dengan Gojek yang asli Indonesia, ternyata Maxim berasal dari Rusia. Perusahaan transportasi online ini sudah berdiri sejak tahun 2003 lalu di negara asalnya yaitu Rusia. Maxim didirikan oleh insinyur muda dari kota Kurgan yang merupakan para ahli dalam bidang teknologi pembuatan dan proses produksi komputer. Maxim dimiliki oleh perusahaan asal Rusia, tapi di Indonesia, Maxim dikelola oleh PT Teknologi Perdana yang berkantor di Jakarta Selatan. Tujuan utama dari berdirinya Maxim adalah menciptakan teknologi dan inovasi dalam hard order taksi, di mana pelayanan tersebut menjadi lebih modern, mudah digunakan dan aman. Pada awalnya, Maxim menyediakan layanan taksi kecil yang hanya beroperasi di kota Chardiz yang terletak di pegunungan Ural, Rusia. Pada tahun 2009, Maxim mengalami perkembangan yang sangat besar. Perusahaan ini sukses membuka cabang di 7 kota sekaligus. Selang setahun, Maxim sudah memiliki cabang di 17 kota dan terus meningkat sampai dengan 22 kota dalam 1 tahun. Pada tahun 2018, Maxim secara resmi membuka cabang di Indonesia. Pada awalnya, Maxim hanya menyediakan layanan taksi online saja. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih sama Mas Ardi. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Ya. Di antara 3 ojek online di atas, Anda lebih nyaman menggunakan jasa ojek online yang mana ini? Oke, sebelum saya jawab, bisa nggak ya ini kita buka masker dulu ya? Soalnya kan tadi di depan juga udah dicek kan, cek suhu. Jadi kalau pakai masker kurang nyaman saya ngomong. Oke. Kurang serak ya? Iya. Oke. Boleh dijawab? Tadi kan pertanyaannya, maaf ya suara saya agak serak soalnya saya nggak enak badan. Ya, nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya kan pilih yang mana antara jasa 3 ojek online tersebut ya? Kalau saya sih lebih memilih Maxim daripada 2 yang lain. Maxim ya? Iya. Oke, keduanya. Salah maksud saya. Pertanyaan kedua. Apa alasan Anda memilih jasa ojek online itu dibanding jasa ojek online lainnya? Saya memilih Maxim karena terutama budget ya. Budget Maxim itu lebih murah daripada 2 ojek lain yang lain. Gitu ya? Ntar dulu, Maxim per kilometernya aja bisa bayar cuma 3.000 dibanding 2 jasa ojek lain yang per kilometernya bisa mencapai 7 sampai 10.000. Semurah itu ya? Iya, jadi makanya saya milih Maxim. Pertanyaan ketiga nih. Menurut Anda, kelebihan dari jasa ojek online tersebut apa? Apa tadi? Menurut Anda nih, kelebihan dari jasa ojek online Maxim tersebut apa? Kalau kelebihan Maxim itu tarifnya lumayan lebih murah. Murah ya? Itu yang pertama ya. Yang kedua itu pengemudi mendapat 90% dari pesanannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga bisa reservasi waktu pemesanan. Dan yang terakhir itu bisa pesan ke banyak tujuan dengan satu driver yang sama. Itu Lumayan sih. banyak ya? Iya. Yang keempat nih, menurut Anda apa kekurangan dari ojek online di atas? Nah, kalau kekurangan tuh satu aja sih kekurangannya tuh selama saya pakai Maxim ya pesan ordernya itu lama banget gitu dapat drivernya, kecuali kayak kita nambah biaya ongkos kirim baru dia ngambil itu pesanan. Ya itu aja sih kekurangan. Untuk pertanyaan yang kelima nih, kira-kira pengalaman tidak enak apa saat Anda mengorder jasa ojek online Maxim? Pasti ada kan yang pengalaman yang gak enaknya gitu. Kira-kira ada? Kalau ada apa gitu? Ya yang pertama ya kan saya ada 2 pengalaman yang tidak enak ya dari aplikasi Maxim ya. Yang pertama itu
saya mesan, habis itu tiba-tiba di cancel tuh sama drivernya. Kan siapa tuh kalau dia sudah menunggu agak lama baru dia cancel gitu. Nah yang kedua, saya ini mesan diambil tuh sama drivernya. Nah itu kan saya mesan itu dari rumah kan sama depan dari rumah mau beli di depan gang. Nah itu kan ongkirnya cuma 5.000. Nah baru drivernya ini dia minta 10.000. Jadi apa coba, itu kan masalahnya kan cuma dekat kan, nggak jauh juga kan. Kenapa dia minta 2 kali lipat dari harga tersebut ya? Jadi saya mending nggak usah, cancel aja ya. Jadi saya cancel itu sih. Baru kali ini sih saya dapat driver yang kayak gitu sih. Pengalaman pertama ya? Iya, yang driver ya yang dapat driver yang kayak gitu. Iya. Untuk pertanyaan ke-6, apakah kehadiran ojek online sangat membantu untuk kehidupan Anda? Oh jelas ya, jelas sangat membantu buat kehidupan saya. Karena kalau misalkan saya lagi males nih keluar nih, ya mending pesan Maxim aja daripada capek-capek mau keluar kan. Kalau misalnya kan saya juga kayak sekarang nih saya gak enak badan, ya bisa minta bantuan mereka ya? Iya bisa pesan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada orang yang ketolong ya tinggal pesan Gojek aja, pesan Maxim gitu, ojek online dia. Untuk yang ke-7, apakah ada dampak positif dan negatif dari adanya ojek online untuk masyarakat menurut Anda? Iya ada sih. Kalau dampak positifnya itu mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas kala lagi sibuk ya. Yang keduanya itu terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat dan menghemat ongkos dari biaya sih. Kalau dampak negatifnya itu kayak bentrok gitu ya sama dengan ojek pangkalan. Kan ada tuh beritanya pas itu kayak bentrok gitu kayak sama ojek tradisional ya, gitu. Ojek pangkalan tuh kayak nggak terima gitu nah, karena penumpang itu banyak yang diambil gitu nah. Makanya pernah itu kejadian tuh bentrok tuh ojek pangkalan menyerang ojek online. Nah yang kedua itu menambah kemacetan ya, karena terlalu banyak nih, rame sudah yang kerja nih ya, jadi ojek online nya, jadi nambah macet gitu. Sama yang ketiga itu menambah kriminalitas ya. Ada nih kalau menambah kriminalitas ini karena kalau misalnya malam nih masih narik gitu kan, ada tuh yang kayak kan sekarang pekerjaan susah nih, jadi ada tuh begal itu yang ngambil ngerampok ojek online. Itu kan banyak tuh beritanya, ada yang digorok lah, ada yang ini motornya dibawa lari gitu. Iya. Untuk pertanyaan ke-8 nih, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, sesi tanya jawab kita. Saran kedepannya untuk jasa ojek online tersebut apa kira-kira? Saran saya yang pertama itu ketersediaan transportasi ojek online lebih dipermudah dalam pemesanan agar pengguna itu lebih nyaman gitu. Yang kedua itu penyedia jasa transportasi ojek online harus memperhatikan layanan pemesanan dan fasilitas yang diberikan kepada pengguna transportasi ojek online agar pengguna transportasi ojek online itu merasa lebih nyaman dan aman dalam perjalanan. Dan yang terakhir, pemerintah harus mendukung jasa transportasi ojek online karena transportasi ojek online itu bisa menjadi solusi transportasi di era modern seperti sekarang ini. Sarannya itu aja ya. Ya, saran saya itu. Baik, mungkin segitu aja pembahasan mengenai jasa ojek online ya yang berkembang di Indonesia. Mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya Fitriani dan Saya ini Arbi Dana Saputra dan kameramen kami